lantunan sholawat Nabi yang begitu indah dan merdu. Semoga dengan lantunan sholawat tadi semakin menambah kecintaan kita terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, karena yang kita tunggu-tunggu kehadirannya yaitu Bapak Guru kita sudah rawuh untuk memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Guru kita. Kepada beliau Bapak Guru kita, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di sore hari ini, melanjutkan acara program kita hari ini adalah acara halal Bihalal. lawan halal bihalal apa? Haram bihalal. Pernah dengar nggak haram bihalal? Belum itu ya. Alhamdulillah, dan bertambah banyak ini sepertinya ya sore ini. Banyak tamu delegasi dari Taipo ke Taiwan. Taiwan, Pak. Taipo. Tai-taian banyak di sini. Ya. Taipo, Taiwan. Apa? Tai kucing. Padahal nyebutnya Thai ya. Thai. Besar artinya ya. Ya, besar. Makanya Thailand itu artinya gajah besar. Thai. Thailand. Gajah. Baik, ibu-ibu sekalian, ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, berhalal bihalal yang merupakan acara rutinan dan kemestian ya, yang diselenggarakan oleh bangsa orang Muslim Indonesia. Biasanya dilakukan setelah apa? 1 Syawal ya, dan berakhir biasanya sampai 1 bulan ya, dan hanya di negara kita saja yang ini berlaku. Sampai bersyukur diekspor kemana Bu? Ke Hongkong ya Bu ya. Ini hasil ekspor dari produk asli bangsa Indonesia yang sampai ke Hongkong ini. Saya to the point saja, ibu sekalian, saya ingin membahas tentang kenapa kadang-kadang silaturahmi kita ini breakdown. Apa breakdown itu? Putus. Hancur-cur gara-gara satu kata saja. Apa contohnya satu kata itu? A, 3 huruf. Aku. Apa Bu biasanya? Ngatain orang ya. Buat. BADI mesti memanggil, ngomelin kita, marah kita pada sesuatu yang najis. Dan najisnya najis apa? Mughal. Jadi nggak mau ngatain najis mughal apa? Kencing bayi lo. Ada nggak kencing bayi? Nggak pernah ya. Biasanya kalau nggak babi ya, ya asu ya Bu ya, asu ya, babi kepet tuh. Gara-gara kata-kata itu, waduh, kadang-kadang apa Bu? Kita nggak mau ketemu lagi ya Bu ya, WhatsApp nggak dibalas lagi dan lain sebagainya. Ini menyebabkan keretakan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan ibu sekalian supaya menjaga lidah dan tangan ya Bu ya, dalam 24 jam please jaga lidah dan tangan. Ini sering saya sampaikan ketika halal bihalal, karena inti dari halal bihalal itu adalah absus salam.
atau ifsya'us salam, Menebar. menebar kedamaian, menebar keselamatan, kedamaian, keharmonian kepada orang lain. Dan ini merupakan ajaran universal. Ajaran universal itu artinya semua agama menerima, ya, untuk saling menghormati, tidak saling menyakiti. Semuanya diajarkan oleh semua agama, dari mulai agama yang paling dulu ya, agama Hindu, Zoroastrian, Mesir kuno, ya, sampai kepada agama yang paling terakhir yaitu agama Islam, ya. Islam malah justru mempunyai banyak nilai-nilai moralitas yang menjaga pergaulan, ya, di antara kita semua. Saya akan bicarakan dulu tentang manfaat orang yang bersilaturahmi. Apa salah satunya? Menyambung. Hubungan lebih sehat. Ini manfaatnya ya, Bi, ya. Dengan semua teman kalau sering ketemu, insya Allah jadinya enak. Gak saling sikut-sikutan, perengut-perengutan ya, Bi, ya. Enak, seolah-olah dunia ini luas, walaupun Hong Kong itu negaranya kecil. Tapi kalau semuanya teman semua, nggak ada musuhnya. Ini rasanya enak banget. Kayak kita di masjid ya, Bu, ya, semuanya bersaudara, ya, saling ketemu, saling uluk salam, kerjasama dan lain sebagainya. Ini nikmat yang luar biasa. Yang kedua, nikmat dari ataupun manfaat dari silaturahmi ini adalah meningkatkan kesehatan mental. Iya jelas, Bu. Yang tadinya kita mungkin cemberut, merengut sebelum datang ke masjid ya, Bu, ya. Puyeng, apa lagi? Mumet, apa lagi, Bu? Pusing, ya. Tapi ketika kita bertemu dengan teman, ngobrol, ternyata ibu-ibu, teman yang kita ajak ngobrol itu ketika dia ngobrol, ya, berbicara kepada kita, malah dia curhat yang masalahnya lebih besar daripada masalah Kita. Pernah nggak panjenengan dengerin kayak gitu? Setelah dengerin 1 jam ya, Bu, ya. Dan biasanya kalau dengerin curhat sampai panas, ya. Iya, disela nggak boleh. Saya dulu, Pak, biar saya habiskan. Ya monggo. Nah, ya. Jadi setelah habis itu baru dia merasa senang lega, ya. Dan saya baru menyampaikan. Jadi enak, mentalnya menjadi sehat, ya. Ternyata curhatan teman kita itu, ya, permasalahannya lebih banyak, lebih berat, lebih tinggi daripada permasalahan kita hadapi. Maka ketika mendengarkan hal itu, kita akan menjadi ringan kepala kita, ya, Bu, ya. Kita akan menjadi lebih sehat. Apalagi orang yang sering bersilaturahmi, jantungnya akan lebih sehat. Orang yang sering bersilaturahmi, ya, karena apa? Karena bersedia memaafkan dan dimaafkan. Orang yang tidak suka memberikan maaf itu jantungnya selalu apa, Bu? Berdetak, ya. Lagi meriksa Facebook, ketemu musuhnya, Bu. Ayo, misalnya gimana? Duk apa enggak? Wah, iya. Berani nggak mengetul like? Nauzubillah, ya. Nah, ya. Jadi ini melatih kita menjadi orang yang sehat, ya. Apalagi meningkatkan kekebalan tubuh, jelas, ya, dengan saling bertemu, saling memaafkan, ya. Apalagi mengurangi tekanan darah yang berlebihan, ya, rendah juga enggak, tinggi juga enggak. Senang biasa-biasa kita datang begini, ya, Bu, ya. Coba kalau sendirian ada masalah, Bu, waduh, mungkin bisik setan suruh terjun kemana, Bu? Lantai 100. Ini, ya. Tapi kalau kita sedang berjamaah seperti ini, ya, itu setannya nggak berani, insya Allah, ya. Apalagi mengurangi gejala depresi, ya. Depresi itu apa, Bu? Tekanan stres. Ya,
Ya, stres boleh lah ya. Stres itu boleh, wajib kalau menurut saya. Stres itu wajib. Tapi jangan banyak-banyak gitu loh. Bisa nggak Bu? Stres gitu. Iya, kita jadikan sebagai tantangan. Karena orang yang berada di lingkungan zona yang selamat, dia jarang berpikir. Pikir. Iya, banyak udah enak, aku terjamin, ini terjamin. Tiba-tiba ketemu masalah, baru apa? Drop. Kelabakan. Nah, kita yang biasa stres, tapi jangan banyak-banyak ya biar stres sedikit, ya menjadi penyemangat gitu. Ya, lagi jalan kesandung, ya kan stres itu. Tapi kesandungnya nggak usah marah-marah gitu. Nah, dia, ya boleh sedikit-sedikit kita stres, ya biar. Saya katakan sebagai apa? Penyemangat. Nah, jadi stres itu kalau menurut saya wajib supaya hidupnya dynamic, Tantangan. dinamika. Ya. Penuh warna. Kemudian apa lagi? Mengurangi permusuhan. Nah, ini Bu ya dengan duduk saling dempet-dempetan, ya. Yang tadinya jauh-jauhan, sekarang dempet-dempetan. Ini enak tuh. Ibu-ibu yang sudah dempet-dempetan kenal apa enggak? Sudah kenal belum? Ya? Coba Bu tolong kenalan, ke kanan 2 orang, ke kiri 2 orang, depan belakang 2 orang. Kenalan namanya dari mana? Ini efektif tuh cara begini. Sudah dempet-dempetan, nggak kenal, nggak nyapa lagi. Ini kenal semua nggak Bu? Ini kenal semua? Belum? Oh belum, dempet-dempetan belum. Sayang loh, sayang. Oke. Sekarang ada pertanyaan Bu ya, tolong dijawab misalnya. Mengapa orang itu males banget bersilaturahmi, bermajlis taklim, berkumpul, bersosial, bergaul? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Apa? Kerasnya hati. Minta maaf saya teriak-teriak. Kerasnya hati. Ya boleh, karena merasa dirinya paling mampu. Nah ini, ya. Terus aku nggak perlu teman-teman lah, aku masih mampu kok. Nah gitu Bu, apa anggapannya seperti itu, ya. Karena merasa dirinya masih mampu dan tidak memerlukan bantuan dari orang lain, maka dia nggak perlu berteman, nggak perlu ke masjid, nggak perlu berkenalan, nggak perlu berkumpul, nggak perlu bertaklim, ya. Padahal manfaat dari pertemuan itu wah luar biasa. Apalagi seorang bisnismen. Seorang bisnismen itu syaratnya kalau ingin maju sering ketemu orang, harus sering ketemu orang. Sambil apa? Menawarkan ya barang, promosi dan lain sebagainya di samping ukhuwah. Ya nggak ada salahnya. Ya bersilaturahmi sambil apa? Bisnis. Jangankan silaturahmi, waktu haji itu dibolehkan loh. Iya. Haji boleh bisnis apa enggak? Boleh, dalam Al-Qur'annya ada. Wala junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya. Diperbolehkan orang yang berjemaah melakukan ibadah haji itu melakukan mencari rezeki dari Allah, ayatnya seperti ini. Oke, jadi yang pertama merasa diri masih mampu. Jadi tidak perlu apa? Orang lain. Teman dan teman orang lain, ya. Yang kedua, tidak sadar kalau mati itu memerlukan orang lain nantinya. Nah ini nggak sadar nih, banyak orang nggak sadar. Sekarang oke, masih sehat, masih muda ya Bu ya. Nanti kalau mati siapa yang gotong? Apakah dia akan gotong sendiri? Ini kan nggak mungkin ya Bu ya. Coba kalau orang pada nggak mau semua karena dia wataknya keras misalnya nggak mau. Akhirnya dia mati sendirian, nggak ada yang menguburkan, nggak ada yang mandikannya Bu ya, nggak ada yang nyolatin, akhirnya apa? Busuk di mana? Semut cacing. Busuk di tempat ya Bu ya. Naudzubillah. Ya. Yang ketiga, dia tidak sadar kalau sering bersilaturahim itu didoakan orang lain. Ya ini mesti ada doa kita. Paling tidak kalau ketemu ya kita mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 3 doa loh.
paling tidak dapat 3 doa yang memang sangat diperlukan oleh setiap individu manusia. Ya, assalam, kedamaian, keselamatan. Sekarang ada negara yang lagi perang di Sudan, perang saudara ya. Iya, antara negara militer dengan paramiliter. Oh, ya. Jadi sama-sama militer perang itu. Wah, hancur. Nggak aman ini. Nah, ya. Walaupun banyak duitnya, kalau ibu kota negaranya nggak aman, nggak ada gunanya. Nah, ini, ya. Jadi penting sekali kita mengucapkan ataupun ketika kita disilaturahimi, kita mendapatkan doa apa tadi? Salam. Yang artinya apa? Selamat, damai, sejahtera, bahagia. Didoakan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak menganggapnya sebagai hal yang penting, ya Bu ya. Ya, karena dirinya sudah merasa sehat. Padahal didoakan lagi supaya lebih sehat. Yang kedua adalah warahmatullah. Yang artinya apa? Didoakan supaya kita itu tetap terus mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu apa sih Bu? Apa artinya rahmat? Kasih sayang. Mau nggak dikasih sayangi Allah? Mau, jangankan Allah. Kasih sayang dari majikan aja perlu ya Bu ya? Bukan berarti mau disayang-sayang, bukan. Bukan dilus-lus, bukan ya. Bukan itu maksudnya ya Bu ya. Iya. Majikan yang bersifat pengasih dan penyayang, wah, pasti kita akan betah ya Bu ya. Betah. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wal barakatuh. Apa artinya, Bu? Ya, didoakan semoga kamu dapat berkah ya, Mbak. Itu loh sebenarnya, Bu. Tapi kadang-kadang kitanya nggak begitu mengindahkan ya, Bu ya. Karena sering didengar ya. Padahal itu yang kita harapkan sebenarnya. Barokah wa barakatuh, barokah berkah. Dalam kamus bahasa Arab itu artinya ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Walaupun barang yang kita miliki sedikit ataupun kecil, ini namanya berkah apa berkat? Berkat apa berkah? Apa bedanya berkah dengan berkat? Kalau berkat di kampung habis tahlilan, selamatan, pulang-pulang bawa ya, bawa berkat. Berkah sebenarnya artinya sama saja. Mabruk, kemarin nyanyi itu saya ya. Alku mabruk ya berkah sebenarnya. Mabruk itu yang diberkahi, nanti mabruk ya. Nah, ya. Jadi berkah itu artinya bertambah-tambah kebaikan dan manfaat walaupun zatnya itu sedikit. Saya kasih contoh. Yang paling gampang contohnya adalah ibu-ibu, gaji yang kita dapatkan di Hong Kong ini adalah gaji yang paling kecil sekali. Betul apa enggak, Bu? Ya, gaji kita cuma $6.666. Allahumma ya amin dulu loh, baru protes. 6.666. Allahumma amin. Iya, jadi walaupun gaji kita itu paling sedikit di Hong Kong ini, tapi kalau diberikan keberkahan, oh semua terpenuhi, cukup semua. Beli baju baru di mall, cukup. Ya Bu ya, beli sepeda motor, cukup. Beli mobil, cukup. Bangun rumah, cukup. Ya Bu ya, nyekolahkan anak sampai kuliah, cukup. Beli MTR, cukup. Ya, kalau dicukupkan Allah. Hanya ibu berdoa itu jangan minta kekayaan ya Bu ya. Yang paling bagus adalah minta kecukupan. Minta apa Bu? Kecukupan. Karena kalau yang kaya belum tentu cukup. Orang kaya kalau tamak dirinya, wah ini sulit
Sudah punya motor 1, pengen 2. Sudah punya 2, pengen 3. Sudah pengen 3, pengen beli mobil. Mobil sudah punya 1, pengen pesawat. Nah ini, jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, ya itulah, nggak ada puas-puasnya, ya. Jadi yang paling baik adalah minta kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doanya loh Bu, minta kecukupan, ada yang hafal nggak? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ada yang hafal coba? Siapa yang hafal ngacung? Bu Ketua coba. Mana Bu Ketua? Di belakang, Pak. Mana Bu Ketua? Ya. Ayo coba Bu. Allahumma. Sama disik. Wah, hadiahnya mana Bu? Hadiahnya kalau Pak. Hadiahnya sekarang. Hadiahnya minggu depan. Ya ini bagus Bu. Supaya terus kita mendapatkan kecukupan terus, kan kita bukan kebanyakan. Ada teman kita ya Bu ya, yang baru gajian seminggu habis seminggu utang lagi. Ada nggak seperti itu? Nah, mungkin ada ya Bu ya. Nah kita ini kalau bisa anti utang. Senjatanya apa tadi? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah rezeki yang Kau berikan kepadaku ya Allah, ya jangan sampai mendapatkan yang haram, ya. Wa aghnini, dan kayakanlah, cukupkanlah dengan kurniamu ya Allah. Nah ini doanya ya biar. Jadi perlu kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui uluk salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya. Kemudian dia tidak menyadari, ini orang yang males ya. Dia tidak menyadari bahwa dengan bersilaturahmi itu nikmat rezekinya akan bertambah. Ya karena merasa dirinya cukup terus ya Bu ya. Nah dia nggak sadar itu ya. Apalagi kalau ditambah dengan silaturahmi, maka bisnisnya akan maju ya Bu ya, pertemanannya akan menjadi baik, hatinya akan menjadi lapang kalau ketemu teman yang misalnya pernah berseberangan ya Bu ya. Nanti kita akan ada acara salam-salaman kan nanti? Harus ya Bu ya. Ini perlu ya. Dan nanti salamannya tolong ikuti yang dipraktekkan oleh Nabi. 4 poin ya. Tangan saling berjabatan, tapi yang harus yang erat ya Bu ya, yang kencang nanti. Kalau berpelukan yang kencang. Kemudian mata saling memandang. Eye contact, jangan waalaikumsalam, jangan. Harus eye contact ya. Orang yang salamannya eye contact, insya Allah hati permusuhannya hilang semua seketika itu. Seketika itu semua tiang-tiang atau tiang apa tiang karat-karat ya Bu ya, semuanya akan luntur semuanya ya, dengan cara apa? Salaman yang berjabatan, mata saling memandang, apalagi lisan saling mendoakan ya tadi assalamualaikum ya. Keempatnya hati saling mengikhlaskan. Nah ini Bu. Jadi ini mengapa orang yang masih males bersilaturahmi. Oke, kita kembali ke fokus kita hari ini. Mengapa atau penyebab apakah putusnya tali silaturahim? Ada 18, saya go through saja sedikit-sedikit ya. Yang pertama di antara penyebabnya adalah pengkhianatan. Pernah dikhianati teman Bu? Nah, ini gara-gara dikhianati, akhirnya putus persaudaraan, putus silaturahim. Dulunya CS banget ya Bu ya, mana-mana berdua duduk, berdua makan sepiring, berdua minum 1 gelas, berdua
Ketika terjadi pengkhianatan, hancur-cur persaudaraan ya Bu ya. Dan ini banyak, sering saya dengar ya Bu ya. Awalnya lengket Bu, tidur bareng semua kemana-mana bareng ya. Ketika dia sudah percaya banget, tiba-tiba teman kita yang utang nggak banyak, misalnya cuma 2.000 ya Bu. 2.000 ya banyak, setengah bulan ya Bu ya kasih ya. Karena kita sudah percaya, kira-kira memberikan apa nggak Bu? Duit ada, ini duit baru gajian ya Bu ya. Dianya merengek-rengek, wah langsung kita kasih. Nanti Bu ya, bayar, saya akan bayar minggu depan. Minggu depan sudah waktunya harus bayar. Dia apa Bu? Hilangnya Bu ya, nggak berani ketemu. Nah ini mulai ya Bu ya, mulai. Besoknya kita panggil, kita WhatsApp nggak dibalas, telepon nggak diangkat ya Bu ya. Akhirnya apa? Menjadi musuh, diblokir, wah minal blokirin, blokirin dan blokirot. Ya, ini akhirnya permusuhan. Ini bahaya. Sedangkan dalam Islam, orang yang saling dendam mendendam, tidak bertegur sapa, itu visanya dikasih 3 hari 3 malam. Berapa hari? 3 hari. 3 hari 3 malam. Silahkan Anda perang-perangan, berantem, ya. Tapi jangan melebihi berapa hari? 3 hari. Tujuan Nabi itu sebenarnya bagus sekali, bagus supaya nggak musuh-musuhan terus kita itu, ya. Tapi yang paling afdol adalah marah ketika itu, dan ketika itu pula kita apa? Selesaikan. Damai, selesaikan masalah. Tapi ya jarang ya Bu ya. Orang kita itu orang yang paling gengsi, paling jual mahal banyak. Nah ini, ya akhirnya apa? Permusuhan. Ya ini nanti nih pemilu nanti nih. Wah ini nggak tahu nanti milih siapa ini. Ya, perang lagi sekarang ngumpul ini. Oh nanti perang. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh akhirnya nggak mau berteman, saling serang menyerang, ya. Terus sampai 5 tahun loh Bu. Ada nggak sampai 5 tahun perang-perangan ini gara-gara pemilu? Ada. Masih ada itu. Masih ada. Padahal nggak dapat apa-apa dia sebenarnya ya Bu ya. Iya, angpau juga nggak dapat. Ya, tapi karena gara-gara itu. Nah, pengkhianatan. Oke, nomor 2. Iri, dengki, dendam. Oh ini bahaya nih. Ini gara-gara iri, dengki, dendam. Ini akhirnya hancur persaudaraan kita. Iya. Kita baru beli baju baru dari Sogo misalnya. Teman kita yang dengki, ayo kira-kira ngomong apa Bu? Paling juga ngutang. Ini gitu ataupun minjemnya Bu ya. Baju minjemnya Bu ya. Jadi melihat orang gembira, seneng itu dia yang apa Bu? Pelojotan, kejang-kejang, apalagi Bu? Panas dingin, meriang-meriang. Nah ini gara-gara dengki. Satu hari tetangganya beli motor, orang sebelahnya langsung apa Bu? Semaput. Iya langsung ini. Baru melihat motor, waduh, merah langsung ya Bu ya. Hatinya apa di sini, jantungnya? Malamnya nggak bisa tidur. Iya, bisik setan terus. Dikompori oleh siapa? Setan. Ini setan bisiki, Mas atau Mbak, ya. Kamu itu loh kalah dengan dia, kata dia. Ya, coba nanti biar kamu itu happy, puas. Kamu beli bensin di pom bensin 0,5 liter ya. Kemudian malam-malam jam 3 kamu lompat ke pagernya, kamu siram motornya orang itu, langsung dibakar, kamu lari ya. Nanti kamu akan puas. Kata siapa? Setanir. Nah, gara-gara ini akhirnya musuh-musuhan kayak Amerika dengan siapa? Rusia. Kayak Ukraina dengan Rusia, ini perang terus. Nah, ini karena gara-gara iri, dengki, dendam. Tolong ya Bu ya, hilangkan rasa dendam ini. Bagaimana cara menghilangkan dendam ini? Ada yang tahu nggak Bu? Memberi hadiah. Ya, termasuk salah satunya adalah suka bantu orang.
orang yang suka bantu orang lain itu terhindar dari penyakit dengki. Karena buat apa dengki? Wong tiap hari ngasih kok. Ya. Orang dengki itu kan jangankan dia memberi ya. Melihat orang memberi aja dia langsung kesel, Bu. Bener apa enggak? Iya, melihat orang padahal bukan dia yang bantu, ya. Melihat orang membantu orang, melihat temennya membantu temennya, malah dia yang apa, Bu? Yang kepanasan. Iya, panas dingin dia. Nah ini ya, kita jangan sampai seperti itu. Maka ibu-ibu sering berkontribusi ya, walaupun dalam bentuk bukan materi, sering-sering ilmu, pengalaman, ide dan lain sebagainya. Apalagi 3, suka berdebat, suka konflik, suka tukaran. Wah ini jelas nih. Dikit-dikit dia nggak mau ngalah. Ini dalilnya ada gini, masang dalil terus, Bu. Akhirnya dijauhi temennya, Bu. Oh, mentang-mentang dalil. Akhirnya besoknya ditinggal ya, Bu ya. Nah, ini jadi hindari perdebatan ya, Bu ya, yang nggak penting ya, Bu ya. Boleh berdebat itu boleh, tapi dengan cara yang ahsan kata Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bermujadalahlah kamu tetapi dengan cara yang terbaik. Jangan mencari kemenangan sambil gebrak-gebrak, sambil ngotot-ngotot nyerang orang lain ya. Ini tidak dibenarkan. Karena dengan cara seperti itu akan dapat menghancurkan persaudaraan. Nah, ini. 4, apa Bu? 4. LDR, wah ini jelas ini. Long distance relation. Panjenengan semua. Iya, dengan suami LDR, oh ada yang pakai loyal apa pengacara ya Bu ya. Di sini curiga, di sana curiga. Nah ini nggak tahu di sini nggak ada ya Bu ya. Di mesin ini nggak ada ya Bu ya. Makanya perlu understanding. Ibu-ibu, suami, istri. Padahal cuma 2 orang loh Bu. Ngurusi 1 orang tok itu kok perang-perangan terus. Apalagi ini ngurusi berapa orang di presiden, mana Bu presiden? Wah ini paling puyeng ini Bu presiden. Ngurusi banyak orang ya Bu ya. Iya, luar biasa ini Bu ya. Nah jadi termasuk salah satunya, makanya jangan berjauhan ya Bu ya dengan teman, termasuk loh. Contoh begini, kita sekarang ini lagi akrab ya, tiba-tiba dapat majukan di perbatasan Cina yang satu. Songsoe ke sana lagi, masih ke Cina, mau ke Cina lagi. Nah ya, akhirnya apa? 1 minggu nggak ketemu, 2 minggu nggak bisa ketemu, sebulan nggak bisa ketemu. Nah, ini akan renggang, lupa gitu. Nah ini dia maksud dari kenapa kita sampai rusak silaturahim, termasuk karena LDR ya, long distance relation. Yang kelima, fake friends. Apa maksudnya? Teman modus. Apa teman modus itu? Ada maunya, ada ulang, ada udang maksudnya. Ada udang di balik top. Ya. Jangan batu lah, nggak enak. Enak om ya. Ya. Ini deketi kita luar biasa, muji-muji terus ya. Ya udah sebulan kita akhirnya terbuai. Nah ya biar terbuai akhirnya macam-macam. Ya tujuannya ada tujuan di situ. Ya tak mau minjem, mau apa ya. Sudah kena lari dia bunyikan. Nah ini ya, ini namanya teman modus. Bukan temen tulus ya. Kalau tulus suka dan duka dia akan tetap sama ya, tetap dekat. Nah, tulus. Oke, kita percepat. Apa lagi? Menghindari masalah. Kita ada 1 atau 2 orang, kita punya teman 2 orang. Ya, tiba-tiba ada masalah. Kita ada masalah. Teman yang 2 ini nggak mau tahu masalah kita. Nah ini salah satunya kita akan menjadi jauh ya, yang seharusnya 2 teman itu harus concern, peduli dengan kita. Kalau ini lari, nah ini maka dengan lari itu akan menyebabkan rusak, breakdown hubungan apa? Silaturahim. Apalagi berpikir negatif kepada teman kita.
Ini juga merusak. Makanya ibu tolong sering-sering mengingat kebaikannya terus ya Bu ya. Jangan yang diingat itu keburukannya, jangan, tolong dihapus, tolong didel, tolong dibuang ke lautan mana? Cina Selatan itu loh. Jangan diingat-ingat keburukan orang itu. Jangan ingin ya. Yang diingat adalah kebaikan-kebaikan. Bila perlu ibu-ibu bisa mencatat, menulis 50 kebaikan teman kita ini. Ya, satu apa kebaikannya Bu? Pagi-pagi misalnya membersihkan toilet. Oh, ini baik banget, ini pagi-pagi. Dua apa Bu? Membersihkan masjid. Tiga, suka bantu. Empat, sering ngasih makanan. Lima, sering ngasih minuman air gini nih misalnya Bu ya. Suka senyum dan lain sebagainya sampai 100. Sama dengan kita ibu-ibu sekalian. Kita kalau ingin sayang kepada ibu kita ya Bu ya, karena ada bukan sering, ya pernah ya, temen kita di sini, bukan di masjid ini, ada di Hong Kong ini ya, datang ke saya itu curhatnya, Pak, ibu saya itu kok diskriminasi Pak. Saya itu sampai sekarang belum bisa memaafkan ibu saya. Loh kenapa? Ya ini Pak, kalau dengan saya pelit, kalau dengan kakak adik saya, pokoknya diskriminasi lah. Nah, jadi saya kasih jawab adalah, please tolong tuliskan, nggak banyak-banyak lah, 10 saja. 10 kebaikan ibumu. Pertama, ya jangan lahir dulu. Ini langsung ngomong-ngomong. Yang pertama, mengandung pirang bulan Bu? Kalau 9 bulan tuh kemana-mana susah tuh Bu. Mau ke Ciso susah, duduk susah, berdiri lagi susah, mau jalan ke pasar susah, nunduk susah, masak susah semua, mau cebok susah ya Bu ya. Bener apa gini? Nah, saya kan nggak pernah soalnya Bu ya, nggak pernah hamil saya. Jadi serba susah, tidur susah, miring susah, telentang susah. Nah ini ya, itu yang pertama. Yang keduanya apa Bu? Kebaikan orang tua. Melahirkan kita yang taruhannya adalah nyawa. Nyawanya yang gede tulisannya Bu ya. Nyawa. Ketiga, menyusui sampai gede. Ketiga, belajar memandikan, belajar pakai baju, belajar jalan. Cuma kalau nggak diajari jalan sampai tua, ayo bisa pakai kaki nggak jalannya? Oh bisa kayak cacing gitu mungkin jalannya kita ya Bu ya. Kalau nggak diajari orang tua ya Bu ya. Wah itu satu hal yang sangat luar biasa loh. Mengajari berbicara bahasa Jawa, siapa yang ngajari? Nah tolong ditulis ya Bu ya. Nah kemudian dari 20 itu Anda sering-sering membaca, bila perlu 1 hari sekali ya, habis sholat isya baca lagi, besok habis subuh dibaca lagi ya, kemudian sering dibaca. Insya Allah lama-lama kita akan menjadi apa? Sayang kepada siapa? Ibu. Tapi kalau yang ditulisnya itu adalah keburukan-keburukan, bahkan sampai 50 keburukan, dan kemudian sering dibaca, apa yang terjadi Bu? Oh benci terus di sininya nih, benci, sampai mati benci terus. Nah ini makanya perlu ya kita menghindari berpikir negatif. 8, suka berbohong, ini pasti ya akan bubar bersaudara. Sama-sama sibuk, termasuk akhirnya nggak pernah ketemu. Yo sibuk kerja, kita sibuk kerja, sebulan nggak ketemu, 2 bulan nggak ketemu, setahun nggak ketemu, akhirnya lupa. Nah, ya. Putus tali silaturahim. Apalagi punya teman baru. Teman baru, terutama minta maaf ya, perempuan dengan perempuan minta maaf ya. Perempuan dengan perempuan lagi pacaran, itu tiba-tiba yang satunya punya pacar lagi baru. Apa yang terjadi Bu? Saya Bu, perang Bu, bisa perang, mungkin bisa tusuk-tusukan kalau ada pisau. Saking cemburunya ya Bu ya.
kurang ajar, pacar aku direbut, padahal sama-sama apa? Perempuan ya. Ini malah justru orang seperti ini yang cemburunya berlebihan. Apalagi beda status sosial atau gaya hidup ini juga menyebabkan itu, ya. Membicarakan keburukan sahabat, mencintai apa Bu? Pria yang sama. Oh ini mesti. Prianya 1, ceweknya 3. Oh berantem lagi Bu. Serang-serangan, yang cowoknya senyum-senyum aja semuanya. Ngeliatin apa Bu? Perang anak buahnya ya Bu ya. Rebutan opo? Rebutan ini. Ini mesti ini bertahun-tahun ini mau baiknya lagi ya Bu ya. Gak tahu ada nggak di sini Bu? Gak ada ya Bu ya. Gak ada ya Bu ya. Oh tidak. Kalau juga ada, tolong maafkan ya biar saling memaafkan. Ketemu di sini. Nah. Apalagi membanding kek. Kata siapa nih? Wong kok ngene kok Dibanding terus apa Bu? Saya yo apa semua dulu nggak boleh banding-bandingkan dengan teman, baik membandingkan baju, pakaian, sepatu, ya biar status sebelah dia akan menyakitkan perasaan orang lain. Dan kalau seperti itu, maka teman kita akan kabur lari dari kita. Jangan. Apalagi pernah tersinggung apa tersinggung? Ini biasanya kita ini, ya. Tersinggung sekali, wah sudah nggak mau ke masjid itu. Gue wis kapok, nggak bisa nanya Victoria Pak. Kadang sedikit saja tersinggungnya ya Bu ya. Tapi di sini sudah seolah-olah perang dunia. Akhirnya tiada maaf bagimu. Waduh repot ya. 16. Pernah dimarahi ini mesti kamu dituding-tuding kembali di depan orang kayak gini ya Bu ya. Coba kira-kira kita yang dimarahi gitu Bu, mau nemuin dia mau kayak marahi kita Bu? Harusnya, tapi ya secara manusiawi ya sulit ya Bu ya. Harusnya dia yang ya dua-duanya lah. Minta maaf ya Bu, yang terbaik seperti itu. Tapi biasanya yang terjadi adalah ya ini bisa menyebabkan breakdown persaudaraan. 17. Tidak suka pada kebiasaan yang menjengkelkan maksudnya. Ya, ketemu ngomongnya yang enggak bagus-bagus, ya, ataupun sesuatu yang tidak mengenakan hatinya, ya, ini juga akan lari dari orang itu. 18 terakhir, khawatir dikalahkan. Gengsi banget orang itu dengan temannya itu. Akulah yang paling pinter ngajinya. Maka kalau ada orang mau belajar, nggak boleh belajar lebih tinggi daripada aku. Ini bisa musuh-musuhan ini. Benar nggak Bu? Iya. Nah, maka sini harus ditinggalkan, ya. Kita semuanya sama, saling belajar, saling melengkapi. Oke, silakan ada yang mau menambahkan tentang masalah pergaulan, ya. Ini mumpung halal bihalal ya Bu ya, supaya kita semuanya 0, 0, 0, ya. Silakan ada yang mau menambahkan atau bertanya. Ya, jadi kesimpulannya Ibu, jadilah menjadi orang yang berjiwa pemaaf yang saya ingin sampaikan ya. Banyak contoh-contohnya. Ibu pernah nggak mendengar mantan Presiden Afrika Selatan, siapa namanya? Nelson Mandela. Pernah dengar Bu? Nelson Mandela, orang hitam, ya. Ketika negaranya dijajah oleh orang bule, dia dipenjara berpuluh-puluh tahun, Bu. Ya. Ketika di penjara, si sipirnya, tahu sipir? Penjaganya itu, tiap pagi itu kencing di kepala dia. Tiap pagi loh, beliau yang cerita itu ya. Mandela cerita.